Salah satu kelebihan film ini tentu saja kehangatan yang ditawarkan tidak pilih-pilih. Film ini penuh pelukan, penuh kasih sayang. Seakan sengaja memberi seruan bahwa menjadi generasi sandwich tidak menjadikan kamu merasa sendirian. Bahkan seakan Awas robek lagi. Kasian banget ajaibnya. salam sinema sahabat sinemalogi. Satu Kakak Tujuh Ponakan adalah film drama yang disutradarai Yandi Lawrence. Film ini dibintangi Chico Kurniawan, Amanda Rolles, Fatih Unru, Freya JKT48, Ahmad Nadif, Kawai Labiba, Ringo Agus Rahman, Niken Anjani, Maudy Kusnaedi, dan lain-lain. Setelah kematian mendadak kakak-kakaknya, Hendar Moko yang diperankan Chico Kurniawan, arsitek muda yang sedang giat-giatnya berjuang, terpaksa menjadi orang tua tunggal bagi keponakan-keponakannya. Ketika kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik muncul, dia harus memilih antara kehidupan cinta atau keponakan-keponakannya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Setelah film Keluarga Cemara, sutradara Yandi Lawrence kembali mengadaptasi karya Arswendo Atmowiloto, yaitu sinetron tahun 90-an Satu Kakak Tujuh Ponakan. Cerita dibuka dengan Moko yang diperankan Chico Kurniawan langsung dihadapkan pada posisi nggak bisa milih dan terpaksa mengorbankan karirnya. Udah kelihatan bakal sedih sih ceritanya. Di film diceritakan Moko tinggal bersama sang kakak dan suami beserta 3 anak mereka. Terasa homey dan hangat. Yang menjadi pertanyaan saya, rumah itu apakah rumah peninggalan orang tua yang dihuni bareng-bareng atau rumah milik kakak ipar? Ternyata di akhir film ada jawaban sederhana yang gak diduga. Saya jadi mikir, jangan-jangan karena atas dasar diberi tumpangan lah Moko beranggapan bahwa kakaknya sudah baik sama dia. Demi balas budi, dia membalas kebaikan sang kakak. Sesederhana itu nggak sih? Jadi saya merasa Moko bisa senaif itu dalam menjalani hidup, ya karena dia ngerasa kebaikan sang kakak terasa sangat tidak terbalaskan dengan apapun. Sehingga baik aja sama keponakannya saja itu nggak cukup. Hingga badai itu menerjang Moko. Namun anehnya, badai itu nggak menunjukkan kesedihan yang nyata. Saya nggak ngelihat ada kedukaan di ponakan Moko. Saya nggak melihat ada perubahan sifat di semua ponakan Moko. Semua terlihat bisa ikhlas menerima kepergian bokap nyokapnya. Ada loh orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa bertahan dari rasa kehilangan. Para ponakannya Moko ini kayaknya sudah level dewa ya. Sehingga ditinggal mati pun kayak ditinggal kerja ke luar negeri jadi TKI. Nggak mengubah watak dan perilaku, bahkan kalau dilihat-lihat ponakan Moko ini nggak ada yang kurang ajar. Ilmu parenting Mbak Agnes kayaknya kudu dibagi-bagi di sosmed ya. Siapa sih nggak pengen punya anak yang nurut-nurut dan sopan? Parade kemiskinan juga dijajarkan di film ini. Awalnya kita akan dibikin terenyuh dengan melihat sepatu yang mangap, kaos belel bolong, celana gombior 3/4 dengan karet yang udah longgar, tidur dalam satu ruang bareng-bareng karena minim kamar tidur, makan apa-apa pakai nasi, tunggakan BPJS. Simbol-simbol kemiskinan ini digunakan untuk membentuk empati penonton, untuk mengundang air mata yang biasanya diundang tanpa harus melakukan adegan nangis. Sebagai manusia yang pernah berada di posisi itu, memang kerasa banget efeknya. Jadi nggak heran hal sesederhana itu bisa menjadi ledakan yang kencang di dalam hati. Meski kadang kesel juga karena kita sudah susah payah melewati fase itu, tapi dimunculkan kembali di film ini sebagai sajian yang diharapkan mampu mengundang kesedihan. Menyebalkan sih. Sepanjang film ini berlangsung, beberapa hal sempat terbesit untuk dipertanyakan. Apa benar Moko ngerawat Ima sendirian, tanpa ada bantuan dari pihak luar? Tetangga kanan kiri yang kepo, yang kasihan karena ortu dari bayi itu udah nggak ada. Setertutup itukah keluarga Moko? Saya aja, ponakan saya nangis nih. Itu didatengin tetangga-tetangga, emak-emak yang kepo, yang nanyain itu mamanya kemana? Kok nggak nggak ada yang nolong, kayak gitu-gitu. Well, film ini memang menjadikan sosok Moko sebagai karakter sentral yang membimbing karakter lain untuk saling bersinggungan dengan masing-masing konflik.
Penonton bakal mengalami pengalaman emosi naik turun karena adukan adonan sisi-sisi emosional yang pas tersaji dengan apik di film ini. Semua karakter ponakan di film ini memiliki porsi yang pas satu sama lain, tektokannya juga dapat, layaknya keluarga betulan. Saya cukup tertarik dengan penampilan Kawai Labiba di film ini. Perannya sebagai Ais sangat menonjol dibanding dengan karakter lain sepantaran. Dia sanggup membawakan peran Ais dengan begitu manis. Rentan tapi sekaligus kuat, pahit tapi terlihat manis, ada marah tapi terlihat semenyenangkan itu. Secara nggak langsung film ini sangat banyak menyentuh hati penonton karenanya. Tipe-tipe karakter yang complicated. Semoga ke depan dia banyak dapat peran yang pas. Salah satu kelebihan film ini tentu saja kehangatan yang ditawarkan tidak pilih-pilih. Film ini penuh pelukan, penuh kasih sayang. Saya akan sengaja memberi seruan bahwa menjadi generasi sandwich tidak menjadikan kamu merasa sendirian. Bahkan seakan kita sebagai generasi sandwich gak ada waktu buat mengasihani diri sendiri. Segalanya untuk keluarga. Ensemble pemainnya bisa tampil padu, bahkan balita-balita yang didaulat berperan sebagai Ima pun memainkan perannya dengan penuh gemes. Sebagai Muse Yandi Lawrence, kehadiran Agus Ringgo di film ini juga memang pas buat mengisi peran Mas Eka yang Pukima. Setelah film ini, saya ngefans sama Fatih Unru, Ahmad Nadif, Kawai Labibah, dan tentu saja Amanda Rawless. Satu Kakak Tujuh Ponakan juga tidak memaksakan drama menye-menye, tidak memaksakan menjadi komedi yang lucu, karena memang alur cerita dan situasilah yang membuat hal tersebut lucu dan penonton bisa mentertawakan itu tanpa terpaksa. Sehingga kita bisa menangis di adegan komedi atau kita mungkin juga bakal bisa ketawa di adegan sedih. Gambar-gambar film ini meneduhkan mata dan hati sekaligus, rusuh tapi adem gak bikin mata buram. Komposisi warna yang pas juga membuat film ini memang terasa benar-benar hangat. Untuk musiknya, mungkin karena saya bukan penggemar lagu-lagunya Sal Priadi, sehingga hal ini nggak banyak membantu selera saya untuk bisa lebih menyukai film ini. Oh ya, mungkin bagi sebagian orang, adegan main piano sambil nyanyi bareng-bareng terlihat sangat bagus. Tapi bagi saya malah cenderung mendekati absurd sih. Terlihat terpaksa diada-adain. Anak guru piano, dititipin ke Moko, dan rentetan ternyata lainnya yang nggak berhenti-berhenti. Pada akhirnya, Satu Kakak Tujuh Ponakan jujur bukan film terbaik Yandi Lawrence, tapi tetap berpotensi masuk dalam jajaran kontender film terbaik FFI tahun depan, bersaing dengan Home Sweet Loan yang sama-sama menjadikan generasi sandwich menjadi tokoh sentral. Saya berharap dan yakin bahwa Yandi akan tetap di jalur sebagai sutradara sekaligus penulis yang punya visi untuk membuat film-film karyanya menjadi lebih bagus lagi. Katanya sih film yang tulus, film yang personal adalah film yang dekat di hati penonton. Demikian video reaksi dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.